Himpunan Wadah Perisai Jawa Barat atau Hiwa Praja berkolaborasi dengan Rumah Sakit Kartika Kasih gelar pelatihan sekaligus halal bihalal dengan anggota perisai se-E Jawa Barat Sabtu 4 April 2026. Acara berlokasi di Bali Convention Hall RS Kartika Kasih yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 18A Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Dihadiri oleh Ketua Hiwa Praja Ahmad Jafar Sidik, perwakilan dari RS Kartika Kasih Erna Dwi Rianti, Escape Nurse Makep, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Supriyatna, serta hampir 100 orang peserta perisai yang tergabung di Hiwa Praja dari berbagai daerah seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Sukabumi Raya. Acara berjalan lancar dari halal bihalal, materi pelatihan yang dimentori oleh Ketua Hiwa Praja Ahmad Jafar Sidik, Kacap Supriyatna, dan Bidan Andin dari RS Kartika Kasih. Acara dilanjut dengan touring rumah sakit serta pembagian sertifikat latihan, sesi tanya-jawab, dan pembagian door prize menjadi acara yang paling ditunggu oleh para peserta. Nur Laila Palapa TV mengabarkan. Pada Pak Heri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini dan kesuksesan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya sampai selesai dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan itu kita laksanakan nanti di kegiatan kita keseharian, terutama yang berhubungan dengan kegiatan kita sebagai perisai. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini untuk menimba ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jallikal karim wa li sultanik. Amin. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyyan wa qulan fil hayati wa fil mamati wa na'udzuka minasyirki wal fitnah. Dalam keadaan sehat walafiat, tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Ibu Bapak Direktur Rumah Sakit Kartika Kasih atau yang mewakili, kebetulan ada Ibu Erna. Terima kasih Ibu sudah mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor BPJS Tenaga Kerja Cabang Sukabumi masih di jalan ya Bapak Ibu semuanya, mohon doanya beliau nanti selamat sampai tujuan. Bapak Kepala BPJS TK KCP Pelara Bapak Supriyatna, beliau masih di jalan juga, kebetulan hari ini beliau langsung berangkat dari Bandung. Alhamdulillah luar biasa ya, kita punya Bapak Kepala Kabin khusus ini mau datang jauh-jauh dari Bandung untuk menghadiri acara ini. Se-Sukabumi Raya, tidak hanya Sukabumi Raya saja, tapi alhamdulillah dari Depok, dari Bekasi, dari Cikarang, Bogor Kota, luar biasa. Mereka jauh-jauh datang ke kecelakaan kerja. Jadi Bapak Ibu agen perisai, jangan ragu-ragu lagi nanti kalau misalkan ada binaannya atau bukan binaan kita juga, nanti jangan ragu-ragu lagi, rujuknya ke rumah sakit. Oh, harus itu. Ini ada usulan, tapi karena berhubung Bapak Kepala BPJS Tenaga Kerja belum hadir, ya usulan ini belum saya sampaikan. Tapi BPJS Ketenagakerjaan ini kan memang sudah ada kerjasama ya dengan Rumah Sakit Kartika Kasih. Jadi memang kedepannya harapannya ya kita bisa dipermudah jika memang ada sesuatu yang butuh dibantu. Amin. Amin. Jadi kalau udah kerjasama kan biasanya udah ada jalur fast track namanya. Iya. Udah bisa langsung menghubungi nih pengerti kita. Ada orang dalamnya. Ayo ini ada kejadian gini nih, langsung fast track.
grupnya. aplikasi dan lain-lain. Sudah ada grupnya. Ada alurnya yang bisa menjadi lebih cepat. Seperti itu emang keuntungan jika ada kerjasama. Betul nggak Pak? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur, sehat badan kita, bisa ketemu di tempat yang luar biasa ini di Bali Convention Center Rumah Sakit Kartika Kasih. Negara membutuhkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rumah sakit membutuhkan pasien. Kita juga sebagai perisai membutuhkan rumah sakit yang bisa mengurus pasien kita jika terjadi musibah. Tentunya tidak semua rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang bagus, yang baik, yang cepat ya. Itu sudah terbukti di lapangan gitu ya. Ada rumah sakit yang responnya lambat banget ya. Maka luar biasa sekali, alhamdulillah di Sukabumi ini ada rumah sakit Kartika Kasih yang sudah berkomitmen ya. Sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta kita. Pelayanannya juga berkualitas. Ya karena ya. Oke, sebenarnya saya juga nggak harus berlama-lama di podium ini. Berkaitan dengan materinya yang diberikan ke saya pada sebesar sebelum masuk ke materi, semua orang itu mempunyai mimpi ya, supaya kita itu di umur sekian mempunyai target bahwa ada capaian-capaian goal-goal tertentu yang akan menjadi motivasi. Sebagai contoh, alhamdulillah Pak Sanusi di posisi bulan Maret 2026 saat ini dibocorkan aja Pak ya. 26 juta kalau nggak salah, 26 juta lebih. Luar biasa. Apalagi sudah remuk di Wapraja. Kalau di Wapraja saja komitmennya hilang, maka masuk komitmennya masuk di wilayah saya. Maka atas wilayah dan orang yang tidak masuk, kemudian ada warga masyarakat yang tidak tercover dan meninggal sebagainya, saya usulkan apa? Saya coret warga, saya coret perisai. Yang sebelumnya, kalau ada pasien yang ingin dikoordinasikan setelah masuk ke rumah sakit, boleh menghubungi saya atau nanti rekan saya satu lagi Bapak Fahmi. Tapi kebetulan Pak Fahmi sedang dirawat di rumah sakit, jadinya tidak bisa menemani pada hari ini. Betul. Rumah sakitnya Metamika. Kata di sini kok logonya ada dua gitu ya. Rumah sakit Kartika Kasih dan rumah sakit Metamika. Sebetulnya kita ini ada kakak. Jadi di Indonesia itu ada 10 rumah sakit yang termasuk ke dalam Kasih Group. Kita sebutnya Rumah Kasih Indonesia. 2 di antaranya yang ada di Sukabumi, kota dan kabupaten itu adalah Rumah Sakit Kartika Kasih dan juga Rumah Sakit Metamika. Untuk lokasi mungkin hanya perbedaan kota kabupaten saja. Jadi nanti kalau ada pasien yang ingin ke Meta, silahkan, ke Kartika juga silahkan. Kita ini kan Pak di Hiwa Praja itu pernah ada pertemuan di puncak ya Pak. Nah, Komitmen antara perisai itu kan sudah dibahas. Tapi kenyataannya ketika saya di lapangan berbeda Pak. masih. Bukan saya takut misalkan nggak dapat peserta ya. Tapi karena di sini saya pengen tahu alasan mereka itu apa gitu. Karena seminggu cair. Yang kesana karena dari warga kan, warga mah saling omong ya. Karena banyak saya arahkan ibu, saya mau ke Pelabuhan Ratu aja silahkan. Kalau saya kan ikut SOP ya Pak ya. Nah dari Bu Cici, Bunda nggak boleh ikut. Dan emang saya mah hanya mengarahkan aja ke desanya, ke ininya karena nggak tahu. Nah di situ. Nah saya kebingungan di situ. Kebingungannya apa? Ini kan yang 2 udah cair yang masuk sini, yang ke pelabuhan belum. Nah, apa kendalanya di sana sama di sini bedanya? Gitu ya, saya tuh pengen tahu itu. Bagusnya diarahkan kemana? Warga Sukabumi kan dekat ke Pelabuhan Ratu, warga Warung Tiara. Ke sini kan jauh, harus habis sholat subuh, baru ke bagian antrian. Kalau ke sana kan enak, nah gitu. Yang yang sudah memberikan
dukungan kepada kami dalam pergerakan kami melindungi masyarakat. Dan ini Oke, tepuk tangan yang meriah kepada semua perwakilan di Rumah Sakit Kartika Kasih juga Ketua Hiwa Praja. luar biasa ya. Untuk penyampaiannya sepatah dua patah kata. Silakan. Ganti untuk semuanya. Terima kasih Bapak MC dan Ibu MC. Perkenalkan, nama saya Mas Sanusi dari Agen Apis. Senang akuisisi. Terima kasih untuk semuanya yang hadir hari ini. Terima kasih Kartika Kasih, Ibu Direkturnya. Terima kasih Bapak Jafar selaku Ketua Hiwa Praja Jawa Barat ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir hari ini memenuhi undangan dalam acara halal bihalal. Tentunya hari ini tadi sudah dibuka, kita datang ke sini untuk belajar. Kosongkan dulu pikiran kita bagaikan gelas kosong, dituangkan, nanti sampai jam 5 atau jam 7 maghrib kita. Setuju nggak? Negeri siap. Siap membantu masyarakat yang sakit-sakit. Siap. Siap untuk mengakuisisi siap. Siap. Dan siap rekening Bapak Ibu akan jauh lebih. Nah, Dan sebetulnya sih masih banyak teman-teman saya. kasih tahu Pak, saya yang terbaik di Jawa Barat gitu Pak. Alhamdulillah ya, semenjak menjadi presiden di Agen Apis, banyak komunikasi, banyak belajar dari teman-teman juga. Bapak Ibu lah menjadi pembelajaran saya. Apa Bapak Ibu belajar ke saya juga harus belajar kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dadang Iskandar dari perwakilan Agen Desain Bogor Kota. Alhamdulillah saya diundang oleh Pak Ketua Hiwa Praja, Bu Yeni, Pak Sanusi dan teman-teman lain bergabung di anggota grup Hiwa Praja. Saya belajar ilmu, alhamdulillah dari Pak Ketua, dari teman-teman yang lain saya pelajari. Saya baru berjalan 1,5 tahunan menjadi perisai Bogor Kota. Alhamdulillah saya di Bogor Kota ya bukan baru sedikit ya, tapi alhamdulillah 1 gitu ya. Tapi sebenarnya masih belajar. Latihan halal pas ada informasi saya langsung berangkat. Kenapa? Karena ilmu ini penting. Dimanapun kita berada, ilmu kita harus serap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Kartika Kasih, Bapak Jafar Siti, selaku Ketua Hiwa Praja, pada Bu Yeni dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah saya ucapkan ya Allah, saya nggak nyangka saya bisa di depan ya. Di Hiwa Praja. Tapi nasabahnya 1.000 sebulan. Jadi kenapa saya selalu ikut di pelatihan ini? Karena memang setelah pulang dari pelatihan tuh pasti semangat saya makin membara. Hiwa Praja, kerja cerdas, bebas siap. Pokoknya kirim di grup wadah aku hadir. Pokoknya kirim di grup wadah aku hadir.
Ya silakan aja Bapak Ibu yang mau ikut. Lebih baik kurang sehat ya. Pelatihan dan halal bihalal yang diadakan oleh Hiwa Praja ini menurut saya ini bagus banget ya, karena tadi saya juga mendengar pesertanya itu dari berbagai macam daerah ya, dari Bogor, dari Subang, dari Bekasi, terus Plara, Cianjur, ini kumpul di Sukabumi semuanya. Dan ini tadi juga saya mendengar ternyata ini setiap 3 bulan sekali diadakan. Kemudian kalau yang online-nya itu setiap minggu. Ya, saya dengar seperti itu. Jadi ilmu itu kan bertumbuh terus. Tadi juga kita mendengar bahwa kalau kita stuck di ini aja terus kita nggak pernah menambah lagi, otomatis ya akan segitu aja ilmunya. Jadi semakin kita banyak pelatihan ya semakin menambah ilmunya itu. Kemudian kalau kita lihat dari berbagai macam tadi pesertanya asal dari mana, itu salah satu bisa menambah tali silaturahmi dari peserta-peserta, lebih seperti itu tanggapan saya. Jadi ini bagus banget sih kalau emang bisa diadain secara kontinu gitu.